Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan bisnis sepatu dengan menggunakan bisnis model kanvas. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada Vivi Safrina, yang kedua ada Naya Nurul Fatihah, yang ketiga ada Resma Haryansyah, yang keempat ada Isnaini Fajriati, yang kelima ada Rahmi Siti Maidina, yang keenam ada Nurul Khofifah, yang ketujuh ada Mita Maya Meisyanti, yang kedelapan ada Ramadan Panca Setia, dan yang kesembilan ada Anindya. Slide pertama akan dibacakan oleh Nindi. Slide pertama akan dibacakan oleh Nindi. Bisnis model kanvas atau BMC, sebuah strategi dalam manajemen berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Bisnis model kanvas sepatu. Keunggulan dari sepatu ini yaitu sepatu ini menggunakan bahan anti air sehingga dipakai saat hujan pun tidak masalah. Selain itu, produk ini sangat nyaman digunakan karena tidak membuat kaki berkeringat. Dan juga sepatu ini mempunyai berbagai macam warna yang menarik dan sangat cocok digunakan untuk pria atau wanita dari berbagai kalangan usia. Selain itu, kami juga menyediakan sepatu yang hanya diproduksi pada hari-hari tertentu seperti Hari Pahlawan, Kemerdekaan, Batik, dan sebagainya. Perbedaan sepatu ini yaitu berbeda pada motif atau model sepatunya. Contohnya pada saat Hari Batik Nasional, maka sepatu ini akan menggunakan motif batik. Tetapi sepatu ini hanya diproduksi pada 2-5 sepatu dan hanya saat pada hari-hari tertentu. Contoh dari sepatu yang akan kami buat adalah ini. Ada contoh batiknya, sepatu model batiknya. Lalu selanjutnya ada ini adalah contoh bagan bisnis model kanvas yang telah kami buat. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Panca. 1. Customer segment, segmentasi konsumen. Suatu langkah awal dalam membuat sebuah BMC. Elemen ini melihat segmen pasar mana yang mencakup bisnis kita. Target konsumen dari produk yang dijual mulai dari remaja laki-laki ataupun perempuan, hingga orang dewasa seperti pelajar, mahasiswa, pegawai, dan lain-lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi. Nah, yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Value proposition ini merupakan keunggulan produk atau barang yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis yang akan kita buat dengan bisnis lainnya. Menyediakan sepatu dengan bahan anti air, nyaman saat dipakai karena tidak membuat kaki berkeringat, serta pilihan warna yang menarik dan cocok digunakan untuk laki-laki atau perempuan dan dari berbagai kalangan usia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mita. Yang ketiga ada channel. Channel ini digunakan untuk mempromosikan brand atau merek produk pada pelanggan. Penggunaan channel yang tepat dapat membuat branding dari produk Anda agar memiliki kesan yang lebih positif ketimbang brand lain. Di sini kelompok kami akan mempromosikan brand yang kami buat melalui website, media sosial, teman atau keluarga, dan endorsement. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Resma. Yang keempat,
itu untuk mencapai akan itu merupakan elemen di mana perusahaan menjadi dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Jalinan hubungan yang baik seperti mempertahankan kualitas produk, mengadakan promo dan diskon, serta memudahkan konsumen dalam bertransaksi dan pengembalian dana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rano. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari usaha atau bisnis dalam jangka waktu tertentu. Karena upaya kita dalam membuka usaha atau bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini pendapatan atau keuntungan diterima dari hasil penjualan sepatu. Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Contohnya membeli bahan, membuat desain sepatu, menjahit sepatu, memproduksi bahan, juga pemasaran atau penjualan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Selanjutnya ada key result. Key result adalah dalam bisnis model Canvas ini berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Di sini bisa mulai ada mesin jahit, karyawan penjahit, bahan baku sepatu, mitra Tokopedia, Lazada, Shopee, dan Zalora. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naya. Selanjutnya ada key partners atau mitra kunci. Key partnership ini berfungsi untuk mengorganisasikan aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci juga bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activity yang telah dibuat sebelumnya. Contoh dari key partners ini adalah pemasok bahan baku sepatu, mitra seperti Tokopedia dan Lazada, mitra seperti online shop seperti Lazada, Shopee, dan Zalora, partner pengiriman paket atau barang. Selanjutnya, Naya. Selanjutnya adalah cost structure atau susunan pembiayaan. Rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ini adalah biaya perawatan mesin jahit, biaya perawatan bahan baku sepatu, biaya karyawan, dan biaya promosi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.